Oke, pertanyaan berikutnya nih kok. Ya. Kalau ada produk asuransi yang bisa bikin kaya, mungkin aku nggak tahu namanya apa, tapi dijanjiinnya dia investasi nilainya bertumbuh setiap tahun. Oke. Kenapa Orang tuh, Kok? rokok, yang rokok buat siapa? Buat diri sendiri. Oke, ketika sakit siapa yang ngurusin? Bapak saya kok. Hah? Bapak, orang tua, anak, Anak, istri, orang tua. Itu kan yang terjadi. Welcome to Melek Resiko. Hari ini kita akan ngebahas tentang asuransi yang menurut kita penting dan semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Hari ini masih sama Michael George. Iya, halo. Hari ini apa yang mau kita bahas, Kal? Hari ini mungkin aku bakal bahas asuransi kok. Tapi Ya, dari asuransi. sudut pandang newbie kali ya, pemula yang nggak tahu asuransi mungkin. Boleh, apa yang mau ditanya? Nih, jadi aku ada ngelis beberapa pertanyaan kok kayak biasa. Oke, Kita mulai dari swab test dulu kali kok ya, kayak biasa. swab test boleh. Kalau Koko rate 1 sampai 10, Ya. seberapa penting sih asuransi? Jawabannya susah, sebenarnya tergantung fase. Ini swab test dulu kok. Nah, kalau misalnya di fase sekarang ya 10 mungkin. 10, nanti Ya. aku tanya kenapanya kok ya. Boleh. Terus swab test kedua kok. Ya, Asuransi jiwa atau kesehatan? kesehatan. Kesehatan. Ya, Yang terakhir kok. ya, BPJS atau asuransi swasta? BPJS. BPJS, oke, menarik. Langsung kita masuk ke pertanyaan pertama mungkin kok ya. Ya, Sebagai orang yang belum paham apa itu asuransi, ya. boleh jelasin sedikit gak kok? Asuransi itu apa? Eh, Buat apa gitu? Atau buat oke. siapa? Atau apa? Di episode Melek Resiko yang lain kan sudah dibahas masalah asuransi sebenarnya apa. Intinya itu manajemen resiko sebenarnya. Oke, jadi asuransi itu manajemen resiko. Manajemen resiko. Jadi setelah piramida cash-nya kita, income segala macam, sebelum investasi itu ada manajemen resiko. Jadi kalau misalnya gampangannya orang dulu punya uang lebih beli tanah, Iya. sebenarnya yang lebih benar orang dulu tuh ketika punya uang lebih pakai BPJS dulu. Sekarang nih, Sebenarnya dari dulu sudah harusnya seperti itu. Tapi kan Oke. BPJS juga kan baru digalakin pemerintah sekarang. Jadi kalau misalnya ditanya, ketika punya uang lebih, beli sawah dulu, apa BPJS dulu diberesin? BPJS dulu beresin. oh menarik. Iya. Sebenarnya, jadi kalau misalnya ditanya, apakah asuransi itu dibutuhkan? Ya minimal BPJS dulu gitu loh. Melek Resiko beneran bertujuan untuk secara platform ingin memberitahu asuransi itu segitu pentingnya. Segitu pentingnya kok. Segitu pentingnya, tanpa ada tendensi apapun. Kalian mau ikut kontak ke Melek Resiko boleh, kalian gak ikut, kalian punya BPJS juga ya sudah jauh lebih dari cukup. Oke. Tapi kalau misal ditanya seberapa penting, sangat penting. Karena asuransi itu bisa diturunin, ada kesehatan, ada jiwa. Kalau BPJS kan nge-cover di kesehatannya aja setahu saya. Untuk jiwanya mungkin di BPJS TK adanya tenaga kerja. Jadi jika terjadi sesuatu di kehidupan kita atau kitanya meninggal dunia kemarin misalnya, kita dapat santunan. Nah, nilai santunan ini kan sebenarnya yang nilai ekonomis orang tuh beda-beda. Oke. Dan ngobrolnya tentang asuransi, setiap nilai ekonomis orang beda-beda. Contoh, kalau seorang tukang soto punya Oke. anak 2, kalau santunannya 100 juta, tinggalnya di Jogja kira-kira cukup gak? Cukup kok. Bisa jadi cukup. Tapi kalau misalnya seorang tukang soto yang memiliki 2 anak juga, tinggalnya di Jakarta, kira-kira berapa sih? Jadi nilai ekonomisnya kadang-kadang beda. Karena omset tukang sotonya sendiri bisa jadi beda. Soto di Jogja mungkin masih 14-13 ribu. Soto di Jakarta sudah 17-22 ribu. Jadi gampangannya ketika kita mulai untuk berusaha realistis, kenapa kita harus manage resiko ini? Karena yang di manage itu bukan untuk kita. Manage bukan untuk kita. Bukan. Yang selalu di manage dalam sebuah asuransi adalah yang ditinggalkan. Bentar. Ini aku jarang denger materi yang ini nih kok. Sebenarnya Jadi- sering, tapi mungkin nggak sadar. Oh. Jadi iya, manage iya. resiko yang di dalam piramida, ketika kita punya omset, kita punya cash flow, kita punya uang itu apakah untuk kita? Untuk kita dan keluarga kita. Tapi ini sama kayak orang rokok. Oke. Kenapa Orang tuh, Kok? rokok, yang rokok buat siapa? Buat diri sendiri. Oke, ketika sakit siapa yang ngurusin? Bapak saya kok. Hah? Bapak, orang tua, anak. Anak, istri, orang tua. Itu kan yang terjadi. Orang yang ngerokok, penyesalan terbesar bukan ketika lehernya dilobangin untuk napas. Bukan. Yakin saya. Tapi penyesalan terbesar orang merokok saat sakit, kalau belum sakit it's okay, adalah merepotkan anak dan istri segitu repotnya.
biaya, nganterin, berobat segala macam itu kan dia berusaha untuk taking care istrinya atau anaknya. Tapi di posisi itu pernah nggak kita pikir bahwa hal itu tuh bisa di manage? Kalau rokok ya dengan cara mengurangi rokoknya diganti ke vape. Tapi kalau misalnya kita ngobrolin asuransi, ketika kita mulai berasuransi yang di manage itu bukan diri kitanya. Kita punya asuransi kesehatan, berharap bisa kamar yang satu ruangan, satu orang atau satu ruangan dua orang, all include segala macam. Ketika kita nge-save uang dan terjadi sesuatu terhadap diri kita dan kita pakai asuransi itu, yang diselamatkan tuh kita atau keluarga kita. Keluarga kita ya kalau dari penjelasan Koko ya. Betul. Jadi asuransi itu memang bukan perseorangan, bentuknya sistemnya kumpulan, benefitnya tuh kumpulan. Oh, berarti kalau ada yang bilang asuransi itu kayak satpam, tuh bisa bilang benar juga kok ya, mencegah ya? Mencegah, pencegahannya benar. Tapi orientasinya jangan lupa, kita sayang dengan anak kita sekolahin di tempat yang baik. Kita sayang dengan istri kita selalu kasih uang belanja yang proper. Iya. Tapi gimana caranya kita sayang sama mereka lewat diri kita? Bagian darinya ya asuransi. Kenapa? Ketika misalnya kita sakit, BPJS ternyata nggak semua limit tuh BPJS bisa pakai ya. Contoh, ketika kalian sudah rawat inap, terus kalian masih ada rasa kurang atau kan ada ya obat yang tidak ditanggung segala macam. Ternyata overcost misal sampai 7 juta. Dan amit-amitnya uang kalian itu tidak cukup misalnya untuk melakukan hal ini. Jadi otomatis kan ambil cash flow pribadi yang harusnya istri belanja daging, uang sekolah anak. Apakah dengan cara seperti itu kita sayang keluarga kita? Enggak. Bukan jawabannya. Tapi ini ngobrol untuk sesuatu yang sudah bisa di-afford atau bisa dicapai. Contoh, kalian sebenarnya bisa nge-spend ini untuk keluarga kalian, tapi kalian nggak nge-spend. Coba deh buka matanya lagi, kalian nge-spend ini untuk siapa? Tapi kalau misalnya ngerasa, oh semuanya murah kok, semuanya aman-aman aja kok, ya sudah, nggak apa-apa juga. Tapi ingat, ketika pencari nafkahnya itu bermasalah, yang kena dampak bukan pencari nafkah. Pencari nafkah memang sakit, tapi anak istri akan jauh lebih sakit secara finansial karena ada harta yang tergerus. Karena kita nggak pernah kan, kamu pernah nggak diajarin sekolah, Michael kalau udah gede jangan lupa nabung pangkal kaya. Tapi kekayaan kamu bisa habis karena sakit, kamu tahu nggak? Nggak tahu. Nah iya, maksudnya hal itu kan bukan menjadi behavior besar kita gitu loh. Ketika kita obrolannya, ada nggak sih orang yang emang sengaja nabung buat nanti kena demam berdarah 7 juta? Ada. Siapa? Orang dulu mungkin. Lah nggak ada, orang dulu tuh nggak sengaja nabung untuk demam berdarah. Habisnya? Untuk cash flow aja, misalnya untuk orang dana nabung darurat, untuk beli motor. Orang nabung untuk beli motor, ya? Orang nabung untuk sekolah anak uang pangkal, anak SMP mau ke SMA ada uang pangkal, orang tuanya nabung. Anak SMA minta motor, orang tuanya nabung. Tapi anak SMA kelas 2 kena demam berdarah, adakah tabungan orang tua khusus demam berdarah? Enggak ada. Ya sesimpel itu. Makanya obrolan-obrolan ringan ini tetap kita adain walaupun rasanya enteng, tapi ya kalau di luar sana mungkin produknya kayak gini. Kita ngobrolin the global manfaat dulu deh gitu loh. Kita nggak ngomongin antara merek satu dengan merek lainnya, karena melek resiko ya sesuai dengan tagline kita, biar kalian melek sama resiko yang terjadi. Berharapnya kalian minimal punya. Kalau sudah punya kemampuan, ambil yang swasta yang apa hitungannya ya, yang cashless lah. Jadi semuanya sudah tercover segala macam dengan semua benefit yang ada, ya kalian bisa meminimalisir resiko yang ada lah. Udah enak lah istilahnya ya kalau ada apa-apa kok ya. Lebih tepatnya keluarga yang kalian idamkan atau plan yang kalian harapkan sesuai dengan harapan kalian. Karena dengan adanya sakit, kalian punya plan apapun, kalau kalian tidak punya yang namanya asuransi dan kalian terkena itu sebelum kalian punya, ujung-ujungnya apa yang kalian rencanakan ya nggak bakal jadi. Mau buka toko kedua, udah simpen buat uang ruko apa segala macem, malah sakit dia. Entah sakit, entah laka, misalnya jatuh tangannya, misalnya retak atau apa, dipasang pen gipsum tuh mahal loh. Gipsum kan, iya kan hitungannya, dan itu mahal gitu loh. Kemarin aja anaknya Panaga hampir habis 200 juta kan di tangan doang. Kalau misal 200 juta kita jadiin DP mobil, DP-nya tuh DP Ioniq 600 juta. DP ya hitungannya. Tapi buat orang yang mau punya Ioniq karena anaknya patah, mungkin gak orang tuanya bilang, anak gua patah lagi tangannya, mau beli Ioniq nih, biarin dulu kali ya, beli Ioniq dulu ya. Ada gak? Nggak ada kok. Harusnya gak ada kan? Iya, makanya di posisi-posisi itu kita gak ada yang tahu.
kecelakaan, sakit, jodoh, meninggal. Itu kan makanya jodoh tuh nggak ada asuransinya ya. Jodoh nggak ada asuransinya. Nggak ada asuransinya. Tapi Padahal sakit menarik dan tuh mati kalau ada asuransi jodoh. asuransi jodoh. Iya, tapi siapa yang mau nanggung ya? Benar juga. Kebodohan kan tidak terbatas. Kemudian tidak terbatas. Kemudian tidak terbatas yang disepakati. Kurang lebih sih itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih kok ya. Ya, Aku sering dengar asuransi bisa bikin cepat kaya kok. ya. Emang benar ya begitu ya? Asuransi secara harfiah atau pada umumnya orang bilang asuransi sebagai sebuah produk jaminan kesehatan, Asuransi. Oke. bukan sebagai peluang bisnis. Oh. Yang kita harus tahu dulu. Tapi Iya, iya. jika mau bergabung tanda kutip dalam bisnisnya dirasa memungkinkan untuk kalian ngejalanin, bisnis apapun bisa kaya. Nggak usah bisnis asuransi. Bisnis ban bekas kaya. Bisnis sampah plastik kaya. Bisnis las juga ada yang kaya, apalagi las pipa bawah laut. Iya kan? Nyelam. Ngelas. Yang manja tower, bisnis tower juga kaya. Iya betul. Bisnis tambang kaya. Bisnis anggaplah juragan bakso Malang, tahu kan bakso Malang yang kita lihat di sekitar misalnya kota saya di Tangerang, tapi kalau kita ngeliat bakso Malang tuh gerobaknya sama semua. Itu kan ada juragannya juga kaya. Iya. Bisnis tukang buah kaya, tapi bukan berarti karena bisnis asuransi orang jadi kaya, enggak juga. Tapi mungkin lebih tepatnya percepatannya jauh lebih cepat. Karena kan secara benefit banyak, kayak nggak pakai modal lah hitungannya. Iya. Modalnya low banget gitu loh. Tapi hasil yang bisa dihasilkan sudah ada rate cut-nya masing-masing. Oke. Bukan karena bisnis ini semua orang jadi kaya, ya enggak juga. Tapi bisa jadi dia cocok dengan bisnisnya dan dia jalanin semuanya, dia berhasil. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya nih kok. Ya. Kalau ada produk asuransi yang bisa bikin kaya, mungkin aku nggak tahu namanya apa, tapi dijanjiinnya dia investasi nilainya bertumbuh setiap tahun. Oke, mungkin itu Tuh, lebih tepatnya ada ya, di Ko, ya? unit link kali ya. Tapi Oh, bukan asuransi unit link asuransi namanya. unit link, tapi bukan terhadap kayaknya yang dicari karena ini harusnya beda Konteks. beda konten deh harusnya di Oke. kita. Karena mungkin secara garis besar unit link itu kan sebenarnya stabilisator. Kita nabung lebih dulu biar ketika ada asuransi kenaikan segala macam itu udah di rebalancing. Oh, oke. Jadi kita tidak ditagih lebih karena kita sudah punya tabungan di mana tabungan itu diinvestasikan biar kita tidak mengeluarkan uang lebih karena percaya tidak percaya semua itu pasti naik. Nggak usah kita ngomongin asuransi kesehatan pasti naik. Telur itu dari 12.000, 8.000 perak sekilo sekarang hampir 30.000. Jadi Itu pun kedua ya kok ya. ya itu pun belum hari raya. Hari raya mungkin jadi 35 36 padahal ayamnya betelur pun nggak dapat makanan yang jauh lebih enak kan ketika lebaran. Iya. Bukan karena kita bayar harga telur yang jauh lebih mahal, ayamnya dikasih minum susu. Enggak kan? Ya sama, asuransi kesehatan pun semakin kita tua kan semakin mahal. Karena badan kita kan jauh lebih renta apa segala macem. Tapi obrolannya ketika kita bayar premi tradisional per tahunnya naik, belum tentu kita nyiapin itu. Oh. Tapi dengan adanya unit link, contoh harga bayar per tahun estimasi 600-700 ribu. Dengan adanya unit link jadi 900 ribu sampai sejuta. Disimpanlah nominal tertentu yang kita nggak tahu berapanya. Dan ketika itu akumulatif, bentuknya banyak loh. Banyak sekali karena kan dikompon ya, dikumpulkan Iya. untuk diinvestasikan ulang. Tapi di posisi itu, yang benefit itu adalah preminya, bukan kekayaan seseorang. Bukan gara-gara gue masukin investasi unit link gue bisa jadi punya rumah satu. Nggak ada kayak gitu. Tapi yang dikurangi adalah kemungkinan bayar premi di Yang luar naik. dari kapasitasnya yang naik. Kalau misalnya kita sekarang di posisi umur 30 tuh premi 1,1 misalnya 1,1 juta, limit 10M, terus kamar 1,1 sampai 1,2, di umur kita yang 60-50an nanti premi itu bisa 3,5 juta. Oh. Terus kalau misalnya gimana caranya premi ini akan terus 3,5? Ya dengan cara unit link ya mungkin di stabilisator gitu. Nanti ngambil nilai tunai yang ada segala macam kayak tabungan lah. Tapi untuk premi kalian, bukan untuk harta kekayaan kalian yang jadi tambah banyak, kurang lebih kayak gitu. Oke, balik lagi ke pertanyaan awal deh kok. Aku kan newbie banget nih. Ya. Kalau bedanya asuransi kesehatan sama jiwa apa sih kok? Secara bodoh-bodohan dah. Kesehatan apa, jiwa apa? Yang dari definisi sih jiwa adalah ketika kalian meninggal dapat santunan dengan nominal tertentu.
Itu jiwa tuh. Itu jiwa. Jadi Kalau ketika kita meninggal kita Ya. dapat duit lah istilahnya ya. bukan kita, keluarga kita yang Iya, ditinggalkan. keluarga kita mah udah kagak ada ya. Kalau di kita masih ada, tapi nolnya banyak kan. Duitnya dibakar. Tapi itu nggak masuk asuransi. Ya, ya, karena kita kebetulan masih kan? Masih. Bakar duit, bakar rumah, Masih. bakar susnya, bakar mbaknya. Masih kan? Iya lagi mobil apa? Mobil segala macam. Sekarang juga ada iPhone dibakar. Buset, ada internet kali di sana ya. Bisa jadi. Telkomsel kayaknya dibakar. Suwe. Oke, intinya jiwa Jiwa itu Begitu yang kita diberikan mati, ketika kita meninggal. kita meninggal. Yang dikasih ke keluarga kita adalah nilai ekonomis dari kita yang sudah kita submit pertama kali kita mau asuransi jiwa. Oke. Contoh, Koko mau asuransi jiwa one day kalau misalnya Koko nggak ada, Koko pengen anak-anak Koko terima misalnya 200 juta. Oke, 200 juta. Sesimpel bahwa kita mau asuransi jiwa 200 juta, apakah kita harus ngumpulin 200 juta? Kalau di asuransi enggak ya kok? Harusnya enggak, betul. Di asuransi itu dengan umur 29, 30, 31, kita tuh secara rasio kita cukup ngumpulin 1/10 sampai 1/15. Lah, menarik banget dong. Jadi kalau kayak gampangannya kita di angka 300 juta, kita cuma ngumpulin 20 juta aja. 20 juta dapat 300 juta kok. Keluarga kita ya. Iya, warisan 300 Betul. juta. Tapi secara rasio, kenapa bisa kayak gitu? Karena secara rasio kita tuh kemungkinannya kecil memang. Tapi kan namanya Kehidupan takdir gitu ya. segala macam nggak ada yang tahu. Tapi itu adalah nilai ekonomi seseorang yang bisa berbeda-beda setiap orang. Bukannya semua orang flat sama, enggak. Tergantung kondisi tubuh atau apa Bukan, gitu. maksudnya nilai ekonomis itu kayak Koko sama kamu, pasti kamu mikirnya beda dong. Kamu kan belum punya anak, pasti asuransi kesehatan yang masih lebih besar. Jadi asuransi itu sebenarnya disesuaikan lah Kebutuhan kita. kebutuhannya, bukan terhadap tendensi si marketingnya. Oh. Jangan marketing bilang apa iya aja gitu loh, tapi harus tahu kalian tuh punyanya apa, kebutuhannya apa, over budget atau tidak. Karena percuma kalau kalian asuransi tapi over budget cuma bisa 6 bulan, habis itu nggak asuransi lagi. Jangan dong, sama aja bohong. Kalau yang tadi Koko bilang 1/12 itu Asuransi jiwa asuransi jiwa. bisa kontak di Melek Resiko, sama aja di tempat lain juga, tapi mungkin rate-nya agak beda. Karena sebelumnya asuransi jiwa saya tuh 500 juta bayar 1.200.000 per bulan. Tapi sekarang Karena sudah pindah di Melek Resiko, Oke, di Melek Resiko ya, Pak? 500 juta itu estimasi jadi sekitar 400 ribuan ya Per bulan. bulan 400.000 400 ribu per bulan selama 5 tahun harusnya. Selama 5 tahun 400.000 nih. Iya, kurang lebih. Bisa jadi warisan sebesar 500 juta. Jadi 400 ribu kan kali itu 5 juta. 5 juta dikali 5 400 ribu kali 12 4,8. 4,8 kali 5 24 300 jutaan deng. Kalau mau 500 juta itu sorry. Berarti saya yang baru itu dari 1,25 per bulan jadi dibagi 2 kali ya. 600 atau 500 ribuan bener. 500 ribuan sorry. 500 ribuan jadi 500 ribuan. Dari 1,2 asuransi saya sebelumnya jadi 500 ribuan. Oh. Wah, lumayan ya di Melek Resiko kok ya. Jadi intinya rate-nya beda. Rate-nya aja beda. Jadi asuransi dengan asuransi lainnya kan hitungannya sama-sama produk. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tapi ada yang dapat harganya yang terbaik kayak beli Caisim deh. Caisim sekilo misal 7.000, yang di sebelah 8.000. Ya, tapi kalau di sini 10.000 tapi dapat sekantong gitu ya, masing-masing. Jadi secara produknya sama, produknya tidak ada yang salah, tapi kalian lihat lagi benefit mana yang bisa kalian ambil. Oke. Berarti tadi Koko 500.000 per bulan. 500-600 ribu lah per bulan untuk dapetin warisan kurang lebih 500 juta. Berarti kalau per hari cuman kurang lebih 20 ribuan. Iya, 20.000 ribuan per hari ya. 20.000 per selama hari. 5 tahun dapat 500 juta kok. Untuk anaknya ya. Iya, anak untuk keluarga dan istri. warisan gitu. Betul. Oh, menarik juga ya. Tapi itu kan kita nggak dapet. Iya kan, kita udah nggak ada nih Nah ceritanya. itu makanya. Itu ngobrolnya kalau asuransi jiwa orang tuh males karena ngapain, kita kan udah nggak ada. Nah itu karena egonya tuh bukan di kita, tapi di keluarga, di anak, di istri. Apakah ketika kita nggak ada, anak kita nanti berubah tempat sekolahnya, yang harusnya biasa makan nasi ayam goreng jadi nasi sama telur. Ya itu kan yang sebenarnya kita mau jaga. Karena ketika kita sayang sama seseorang atau keluarga yang ditinggalkan, bukan karena kita hidup doang,
Kadang-kadang kita merencanakan sampai kita nggak ada. Makanya kan beberapa kakek kita siapin tanah, bapak kita siapin warisan. Like itu bagian dari warisan. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaan tadi, ngobrol asuransi jiwa adalah asuransi yang menukarkan nilai ekonomi seseorang sesuai dengan masing-masing orangnya untuk keluarganya ketika dia nggak ada. Oke, menarik. Ini konsep yang baru sih kalau di aku kok. Buat anak muda ya. Iya, karena anak muda kan kebanyakan apa yang harus dibeli sekarang harus dipakai juga sekarang. Kita tahu kan editor kita aja handphonenya nggak pakai casing, biar Mantap kelihatan handphonenya. Itu agak-agak juga. Tapi mau gimana lagi? Ya apalagi asuransi boro-boro untuk sesuatu yang nggak kelihatan ini wujudnya kapan dapatnya. Orang nggak relate kadang. Orang nggak relate karena perasaannya belum timbul atau apa ya, belum tercerahkan lah gitu loh. Makanya ya melek resiko tuh ada. Kita lanjut ke asuransi kesehatan kali ya. Oke, kalau jiwa pokoknya kalau mati gitu, kalau meninggal. Kalau kesehatan bedanya adalah kayak BPJS. Oke. Tapi kelasnya sesuai dengan kelas kalian. Kalau BPJS kan yang kelas 1 orang tua saya masih BPJS karena telat untuk asuransi. Kelas 1-nya itu maksimal di kamar yang isinya 2 orang. Oke. Tapi ada beberapa obat yang nggak di cover. Ada beberapa treatment memang kayak MRI itu nggak di cover ketika ada kebutuhan MRI. MRI itu 6 juta 7 juta kayaknya sekali MRI. Tapi dasarnya ketika kalian merasa BPJS ini adalah kurang atau kalian yang punya asuransi kantor baru resign dari kantor dan asuransinya dicabut, ya apa salahnya mulai BPJS atau asuransi swasta karena nggak segitu mahalnya juga kok. Worth it lah istilahnya gitu. Oke lah. Nggak akan membuat kalian berkurang cash flow kalian ketika kalian berusaha budgeting dan fit in sama asuransinya atau preminya. Berarti BPJS asuransi juga hitungannya kok ya? BPJS asuransi. Asuransi kesehatan tadi. Asuransi kesehatan, itu ya, betul. nggak ada jiwanya. Betul. Asuransi kesehatan nggak ada jiwanya kok nggak tahu. Tapi kalau BPJS TK ada jiwanya. Gitu. Masih boleh lanjut kok nanya-nanya lagi? Udah berapa lama sih? Udah 20 menitan mungkin kok. Atau kita next episode next episode kali ya. Takutnya terlalu padat jadinya bingung sendiri. Tapi intinya untuk melek resiko episode reguler hitungannya ya kita akan ngobrol santai ngebahas masalah asuransi bukan dari produknya tapi dari insight terhadap manfaatnya dulu. Kadang-kadang orang pengalaman kali gitu ya. Obrolan warung kali ya lebih tepatnya. Jadi kadang-kadang ada orang yang ngerasa kan obrolan warung lu milih Supra apa Jupiter kalau zaman dulu. Iya, itu kan obrolan warung. Wah kalau Yamaha tuh terkenal tanda kutip ya disclaimer kalau terjadi sesuatu tuh bengkelnya banyak gitu. Bukan. Pengendaranya yang kenapa-napa, penumpangnya yang selamat itu Yamaha ceritanya. Oh iya. Itu ada cerita-cerita di pasar gitu. Ini bukan saya yang cerita ya. Ini disclaimer bisa benar bisa enggak tapi ceritanya begitu. Kalau Honda pengendaranya aman karena amannya di situ gitu. Karena Honda tuh tarikan atasnya deh kayaknya yang bagus. Penumpangnya lewat di sini. Nah, lewat itu maksudnya turun dari motornya. Gitu, nah, kalau misalnya Yamaha tarikan baunya kenceng gitu loh. Ya kurang lebih kayak gitu-gitu lah. Itu kan obrolan-obrolan warung yang berusaha diobrolin di tongkrongan. Nah, kadang-kadang orang ada nggak sih ngobrolin asuransi gitu loh. Dan ketika orang ngobrolin asuransi biasanya ada tendensinya. Ada rencana ada orang mau ngomset lah, ada apa. Nah, kita mulai melek resiko ini buat ngobrolin hal itu secara enteng, ringan, dan ya tanpa paksaan. Ketika kalian nonton ini, semoga kalian tercerahkan, bisa rezekinya datang segera mungkin biar bisa ngelindungin keluarga kalian. Tapi bagian dari wishlist jadinya. Jangan ketika ada, gue mau punya wishlist deh, gue mau ngewarisin Avanza untuk anak gue. Ya Avanza kan depresiasi. Avanza depresiasi gitu loh. Bukan bilang warisannya buruk, tapi di bagian dari investasi ya ada namanya manajemen resiko atau salah satunya ada ya itu ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan. Itu sih. Ini untuk episode awal kita. Mungkin nextnya aku tanya pengalaman Koko kali kok ya. Boleh. Tanya pengalaman juga boleh. Kita bakal seru-seruan ngobrolin asuransi di melek resiko episode reguler ini. Semoga aja bermanfaat. Semoga aja mic ini bisa ngebuat kalian dengerinnya lebih nyaman ya hitungannya. Semoga kita terus improve lah biar kalian juga nontonnya happy. Thank you banyak semuanya sudah nonton. Semoga bermanfaat episode kali ini. See you at the next episode. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini untuk bisa dengerin kita terus lah ya. Iya. Thank you. See you. Bye bye.